Oke, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A ingin mempresentasikan tentang analisis studi kasus PRO, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Next. Dengan anggota saya Ahmad Komarudin, Najati Abadiah, Cindy Prasiska, dan Yola Inun Faza. Silakan Yola. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita memulai pembahasan pada materi siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada materi ini yaitu Indonesia sebagai negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang besar. Aspek yang terkait dengan pangan selalu merupakan masalah yang sensitif. Ketidakstabilan dalam penanganan masalah pangan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan penduduk, seperti keterjaminan penduduk terhadap pangan yang dibutuhkan, stabilitas ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Permasalahan utama diversifikasi pangan adalah ketidakseimbangan antara pola konsumsi pangan dengan penyediaan produksi atau ketersediaan pangan di masyarakat. Ketidakseimbangan sebaran wilayah produksi dan pola konsumsi tersebut antara lain dapat menyebabkan belum tercapainya konsumsi penduduk sesuai dengan standar ideal konsumsi pangan. Sasaran percepatan keragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang yang dicerminkan oleh tercapainya skor pola pangan harapan atau PPH, sekurang-kurangnya 93. Okay, next. Ya, selanjutnya ada tujuan dari penelitian studi kasus dari kelompok kami, yaitu menganalisis faktor-faktor pro kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal atau P2KP. Baik, yang selanjutnya yaitu metode. Objek yang dikaji yaitu percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Nah, data dan informasi yang terkait dengan capaian konsumsi pangan lokal dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dan analisisnya diperkaya dengan informasi terkait objek yang diperoleh dari beberapa literatur. Oke, masuk ke pembahasan. Menurut pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 22 tahun 2009 mengeluarkan kebijakan tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Pelaksanaan keanekaragaman jenis pangan dapat melalui diversifikasi berbagai jenis pangan lokal yang bergizi, selanjutnya diharapkan dapat membantu menopang ketahanan pangan. Program penganekaragaman pangan dikenal sejak awal tahun 1960-an. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Contohnya ialah pangan lokal jagung, umbi-umbian, dan sagu. Next. Perubahan pola pangan masyarakat dari dominan pangan lokal berubah ke arah pola pangan nasional atau beras. Kemudian berubah ke arah pola pangan internasional berbasis gandum. Pola pangan yang demikian selain berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat, karena konsumsi pangannya makin jauh dari pola gizi seimbang yang diinginkan, juga berdampak negatif bagi neraca perdagangan pangan. Pola pangan masyarakat Indonesia harus berdiversifikasi. Tidak hanya pangan pokok yang bertumpu pada beras, tetapi juga diversifikasi pangan secara luas, seperti pangan sumber protein, vitamin, dan mineral. Diversifikasi konsumsi pangan secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan ke arah yang sesuai prinsip atau kaidah gizi seimbang, sehingga
kualitas pangan menjadi semakin baik. Salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat diversifikasi konsumsi pangan dikenal dengan konsep pola pangan harapan atau PPH. Semakin tinggi skor PPH, mengindikasikan konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Maksimal 100. Hardono tahun 2014. Ya, untuk selanjutnya ada saran dan juga rekomendasi. Berikut beberapa tindakan untuk mewujudkan penganekaragaman pangan. Yang pertama ada penyusunan rencana induk dan program diversifikasi pangan secara menyeluruh dari hulu ke hilir yang terkoordinasi. Tentu saja ini dilakukan oleh pemerintah dan juga didukung oleh pihak-pihak terkait. Yang kedua, ada pemanfaatan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK, dan inovasi untuk mendukung program. Untuk hal ini bisa dikembangkan dengan mengolah pangan lokal, yang kita tahu pangan lokal itu kebanyakan diolah menjadi pangan-pangan camilan. Untuk itu bisa dikembangkan menjadi makanan yang lebih pokok atau makanan utama. Kemudian yang ketiga ada pengembangan usaha agroindustri dan juga agrobisnis. Dengan pengembangan usaha ini tentu akan meningkatkan kualitas pangan lokal. Kemudian yang selanjutnya ada diseminasi dan juga sosialisasi. Dan yang terakhir ada kebijakan dari pemerintah yang harus lebih ditingkatkan agar lebih efektif. Berikut daftar pustaka dan peran kontribusi kelompok. Tutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1A, mengenai analisis studi kasus pro percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal P2KP. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.